Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asy-Syafi'i Hudan dari kelas A12 akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah micro teaching. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, satuan pendidikan pada madrasah ibtidaiyah yaitu pada kelas atau semester 2, alokasi waktu 6 jam. Kompetensi inti yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kemudian memahami pengetahuan secara faktual dengan cara mengamati. Kemudian 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis. Untuk kompetensi dasar, pada 1.6 yaitu menerima keutamaan membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang 2.6 yaitu menjalankan sikap cermat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Yang ketiga 3.6 yaitu memahami hukum bacaan Al-Qamariyah dan Al-Asyamsiyah. Yang keempat 3.6 yaitu mempraktekkan hukum bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah. Indikator yaitu yang pertama memahami hukum bacaan Al-Qamariyah dan Asyamsiyah. Yang kedua yaitu mempraktekkan hukum bacaan Al-Qamariyah dan Asyamsiyah. Tujuan pembelajaran yaitu untuk memahami hukum bacaan Al-Qamariyah dan Asyamsiyah. Yang kedua mempraktekkan hukum bacaan Al-Qamariyah dan Asyamsiyah. Kemudian materi pembelajaran, di mana materi ini menyangkut tentang hukum dari ilmu tajwid yaitu fardu kifayah, dan juga tentang belajar hukum bacaan alif lam yang ada dua yaitu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, di mana pada huruf-huruf alif lam qamariyah yang terdiri dari 14 huruf. Kemudian contoh bacaan dari alif lam qamariyah yaitu Al-Ghafuru atau lengkapnya Wahwal Ghafuru Dzalikal Kitabu Al-Kitabu Fil Hutomah atau Al-Hutomah. Untuk istilah syamsiyah atau syamsun itu berarti kata yaitu dari artinya adalah matahari, di mana juga terdapat 14 huruf alif lam syamsiyah. Contoh bacaan dari alif lam syamsiyah yaitu At-Tawwabu Ar-Rahimu Ar-Rahmanir Rahim An-Najmus Tsaqib. Kemudian untuk yang F yaitu pendekatan strategi dan metode pembelajaran. Untuk pendekatan dengan mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring. Untuk strategi yaitu inquiry learning. Kemudian metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, di mana memberikan salam, menanyakan kepada peserta didik mengenai kesiapan dan kenyamanan untuk belajar, mempersiapkan salah satu peserta didik memimpin doa, menanyakan kehadiran peserta didik, dan seterusnya, yaitu guru menyampaikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan indikator yang akan dicapai. Kemudian untuk inti yaitu mengamati, yaitu peserta didik membaca materi dengan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kemudian menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mengeksplorasi, peserta didik mengumpulkan informasi tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Mengasosiasi, peserta didik menyimpulkan informasi yang didapat tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Kemudian mengkomunikasikan, yaitu peserta didik menyebutkan contoh ayat Al-Quran yang mengandung bacaan idhar qamariyah. Peserta didik menyebutkan bacaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah pada surat Al-Qari'ah atau surat yang lainnya. Kemudian penutup yaitu untuk kesimpulan, peserta didik dibantu oleh guru menyimpulkan materi, evaluasi untuk mengukur
ketercapaian tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi tentang pelaksanaan pembelajaran. Salah satu peserta didik memimpin doa, kemudian mengucapkan salam. Untuk penilaian hasil belajar terdiri dari tes tulis, tes unjuk kerja, dan pengamatan sikap. Untuk instrumen penilaian yaitu ada indikator kompetensi, teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen soal. Contoh dari indikator pencapaian kompetensi adalah menjelaskan pengertian hukum bacaan alif lam komariah, teknik penilaiannya adalah tes tulis, bentuk instrumennya tes isian, dan instrumen soalnya jelaskan pengertian hukum bacaan alif lam komariah itu, dan sampai seterusnya. Untuk sumber belajar dapat diperoleh dari kitab Al-Quran, kitab hadis, buku Al-Quran dan hadis kelas 2, lembar kerja siswa LKS, buku pendamping, artikel yang berkaitan dengan materi. Sekian dari penjelasan saya mengenai RPP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.